Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membongkar paksa ruko yang bangunannya memakan badan jalan dan menutupi saluran air di daerah Pluit, Jakarta Utara hari ini. 200 personil Satpol PP DKI Jakarta dikerahkan untuk membongkar bangunan ruko. Personel Satpol PP DKI Jakarta dikerahkan untuk membongkar bangunan rumah toko yang memakan badan jalan dan menutupi saluran air di Jalan Niaga Pluit, Jakarta Utara. Pembongkaran dilakukan karena sebelumnya pemerintah Kota Jakarta Utara telah memberikan ultimatum dan tenggat waktu kepada para pengusaha pemilik ruko untuk membongkar mandiri ruko. Jadi hari ini komitmen kami dari Satpol PP, Pemprov DKI untuk melakukan eksekusi pembongkaran. Ya, pembongkaran di sini maksudnya untuk refungsi, mengembalikan semua fungsi yang ada, fungsi jalan, fungsi saluran, fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi itu yang hari ini kita lakukan dan jumlah sementara yang akan kita kerjakan beberapa tempat yang ada di sini lebih kurang hampir lebih dari 20-an ruko yang kita tertibkan. Saat pembongkaran berlangsung, sejumlah pedagang dan karyawan yang menyewa ruko di Jalan Niaga menggelar aksi demonstrasi. Mereka membentangkan spanduk dan menolak pembongkaran paksa yang dilakukan Pemkot Jakarta Utara. Aksi demonstrasi ditunjukkan pada Ketua RT bernama Riang Prasetya yang tidak menemui para pedagang saat pembongkaran paksa itu terjadi. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta membongkar paksa ruko yang bangunannya mencaplok bahu jalan di daerah Pluit, Jakarta Utara. Informasi terkini akan disampaikan oleh reporter TV One, ada Vena Kintan di sana. Vena, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Andro, Tisa dan juga pemirsa. Betul sekali, sejak pagi tadi tim dari Satpol PP ini sudah bersiaga sampai sore tadi dan melakukan pembongkaran di tempat saya mengabarkan saat ini, tepatnya di Pluit, Jakarta Utara. Nah, di sebelah kiri saya ini ada sekitar 20 ruko yang sejak pagi tadi sudah dibongkar, yakni titik-titik yang melewati bahu jalan dan juga menutup saluran air. Saya akan ajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana sebetulnya bekas-bekas dari pembongkaran yang sudah dilakukan oleh tim Satpol PP hari ini. Kalau bisa Anda lihat, Andro, Tisa dan juga pemirsa, ini adalah sisa-sisa dari pembongkaran yang telah dilakukan oleh tim Satpol PP yang tidak hanya membongkar ubin-ubin atau lantai di sekitar sini, tapi juga nampaknya juga ada atap-atap yang juga ikut dibongkar oleh tim Satpol PP. Nah, bisa Anda lihat atap di salah satu ruko ini yang nampaknya juga sudah dicopot oleh tim Satpol PP serta pemilik karena memang titik ini adalah titik yang melewati batas bahu jalan serta menutupi saluran air. Kalau bisa saya kasih gambaran, Andro, Tisa dan juga pemirsa, ada tanda berwarna merah. Ini merupakan tanda yang sebelumnya sudah dibuat ataupun ditandai oleh tim petugas yang artinya tanda ini melewati batas bahu jalan dan juga saluran air. Di sebelah tanda ini juga kalau bisa Anda lihat ada sempat ditutupi oleh beberapa alat-alat yang menurut pihak petugas ini ada saluran air di dalamnya sehingga sampai titik sinilah batas ataupun dibongkarnya bahu jalan di sepanjang ruko Z4 Pluit, Jakarta Utara. Nah, ini ada salah satu saluran air, Andro, Tisa dan juga pemirsa, yang akan saya coba buka. Ini adalah pipa dari saluran air yang memang nampaknya di sini sempat ditutupi oleh ruko-ruko. Dan dengan ditutupinya ruko ini, saluran air nampaknya tertutupi sehingga pada akhirnya terpaksa oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibongkarlah pada hari ini. Belum selesai sampai hari ini saja, Andro, Tisa dan juga pemirsa, masih ada besok akan dilakukan pembongkaran kembali di ruko Z8, tepatnya di seberang dari Z4 ini, karena di ruko Z8 itu ada sekitar 22 ruko yang disebut juga melanggar
batas bahu jalan sehingga pada akhirnya besok akan mulai dibongkar secara perlahan. Nah, sore hari ini kalau bisa saya gambarkan situasi di sini sudah tidak ada aktivitas pembongkaran, hanya saja ada beberapa petugas yang nampak mencoba untuk mengambil sisa-sisa dari ubin-ubin ataupun sisa-sisa pembongkaran jalan ini, karena memang selain juga menutup saluran air, titik ini juga Andro, Tisa dan juga pemirsa nampaknya memang diperuntukkan untuk jalan. Tapi sejak tahun 2019 memang sudah dibuka ataupun dibangun oleh beberapa pemilik ruko sampai seluas tempat saya mengabarkan saat ini. Nah, rencananya besok akan dimulai kembali sejak pukul 9 pagi pembongkaran di ruko Z8, dan kalau kami lihat juga sudah ada beberapa pemilik ruko yang membongkar secara mandiri, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan tenggat 4 hari mulai hari Jumat sampai dengan Selasa kemarin, yang artinya hari ini pembongkaran akan dimulai dan besok juga akan kembali dimulai. Andro, Tisa, sementara demikian. Vena, dapat informasi tidak? Katanya ini kan sudah terjadi selama beberapa tahun belakangan nih, bahu jalan dicaplok, saluran air juga dicaplok, dan ini bukan hanya satu ruko, ada beberapa ruko. Kenapa pemilik ruko ini berani melakukan pencaplokan itu, membangun melebihi batasnya? Apakah dulu ada yang memberikan izin? Iya, Tisa, Andro dan juga pemirsa, sampai saat ini juga belum ada informasi resmi mengenai hal tersebut. Tapi yang pasti menurut beberapa pemilik ruko yang ada di sekitar sini, mereka membangun bahu jalan sampai melewati batas yang memang sudah ditetapkan ataupun menutup saluran air ini lantaran mereka tidak mendapatkan teguran dan sebelumnya juga sudah mendapatkan izin dari pihak pengelola yakni PT Jakpro. Tapi lagi-lagi itu hanyalah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pemilik ruko. Kami juga belum bisa mengkonfirmasi hal ini karena sampai sore hari ini Andro, Tisa dan juga pemirsa belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh baik itu pemilik ruko secara keseluruhan maupun pihak petugas yang melakukan pembongkaran di ruko Z4 dan juga Z8 di Pluit, Jakarta Utara. Vena, bisa Anda berikan gambaran panjangnya depan ruko terasnya yang dicaplok bahu jalan ini? Kan tadi ada Z4, ada pula Z8 ya Vena ya? Oke. Ya, kalau bisa saya gambarkan, Andro, Tisa dan juga pemirsa, ini jalanan pembatas antara ruko Z4 Utara dan juga Z8 cukup banyak, bisa beberapa mobil melintas. Ini di seberang adalah ruko Z8 Selatan yang masih belum juga dibongkar sampai dengan hari ini. Rencananya besok akan mulai dibongkar. Dan kalau bisa Anda lihat di sepanjang ruko Z8 ini juga sudah ada kendaraan-kendaraan yang terparkir, kurang lebih ukurannya cukup luas dari ruko Z4 ini. Dan nampaknya pembongkaran dari ruko Z8, ini informasi yang kami dapatkan oleh para pemilik toko di sekitar sini menyebutkan bahwa akan dilakukan esok hari sekitar pukul 9 pagi. Jaraknya cukup luas, Andro, Tisa dan juga pemirsa, tidak sesempit seperti yang dikatakan oleh beberapa pemilik ruko. Tapi memang yang menjadi kendala dengan dibangunnya ruko di ruas jalan ataupun melewati bahu jalan ini menutupi saluran air, itu yang menjadi kendala sehingga pada akhirnya akan dibongkar pada esok hari. Andro, Tisa. Baik, terima kasih Vena Kintan atas laporan Anda dari Pluit, Jakarta Utara.